Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah karena 4 perkara, 4 sebab. Salah satunya itu, nggak pernah gelisah, nggak pernah risau dengan segala sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Apa itu rezeki? Ente pagi, siang, sore, malam nyari uang, nyari rezeki, nyari nafkah. Padahal itu telah dijamin. Ente bersungguh-sungguh nyarinya. Sedangkan sesuatu yang belum dijamin, ente biasa-biasa saja. Apa itu? Sorga. Harusnya kan kebalik. Sorga yang belum dijamin, akhirat yang belum dijamin, itu yang ente sungguh-sungguh nyarinya. Dunia, harta, rezeki yang sudah dijamin biasa-biasa aja. Rezeki gak bakal ketuker. Anak sama ente 1, 2, 3, 4. Ente orang berempat mancing, lautnya sama, perahunya sama, umpannya sama, kailnya sama. Dapat ikannya sama gak? Ente 3, ente 6, 2, nggak dapat. Padahal sama. Rezeki seperti itu. Rezeki itu ada 2. Ada rezeki yang dicari, ada rezeki yang mencari. Ketika engkau tidak bisa mencari rezeki, maka Allah perintahkan malaikat untuk membawakan rezeki itu kepadamu. Itu rezeki yang mencari. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetap ada ikhtiar, tetap usaha, tetap kerja, tetap harus itu. Nabi aja dagang kok. Kalau ente tawakal, nggak ada ikhtiarnya, bodoh, keledai itu. Ikhtiar, tapi jangan sampai pekerjaan ente membuat ente lupa dan lalai kepada Allah. Jangan sampai ente lebih rela kehilangan Allah karena harta daripada kehilangan harta karena Allah. Jangan sampai lebih rela kehilangan Allah karena usaha daripada kehilangan usaha karena Allah. Jangan sampai lebih rela kehilangan pangkat jabatan karena Allah daripada jangan sampai lebih rela kehilangan Allah karena pangkat dan jabatan daripada kehilangan pangkat dan jabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Ente kejar Allah, layani Allah, taat sama Allah, patuh sama Allah, Allah jamin hidup ente bahagia dunia akhirat. Jadi keadaan seperti ini nih, lagi lockdown, nggak usah ente gelisah, dijamin sama Allah. Ya jangankan kita manusia yang beriman, manusia yang beribadah, binatang saja di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, cacing buta yang berada dalam batu, yang tidak bisa kemana-mana, tuh cacing tidak bisa nyari rezeki. Ini kan ibarat kata ente dalam rumah lockdown, nggak bisa kemana-mana, iya kan? Nah cacing yang buta, yang berada di dalam sungai yang dalam, terus itu cacing berada dalam batu, dia buta nggak bisa cari makan. Allah utus semut bawa gandum di samping sungai, itu semut nggak bisa berenang. Allah utus lagi perantara, apa itu? Kodok. Ini semut masuk dalam mulut kodok, ini kodok, ini katak masuk ke dalam sungai, dia suap itu cacing yang buta. Kenapa? Karena itu cacing nggak bisa nyari rezeki, sehingga Allah yang bawa rezeki. Itu orang dalam keadaan lockdown semua dalam rumah. Nah terus kalau rezeki datang dari Allah, kok bisa itu orang masih hidup sampai sekarang? Nah emang itu nggak makan? Makan kok tetap itu, minum tetap itu. Jadi jangan gelisah dengan sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Terus masalah corona, jangan ada takut sama corona, takut sama Allah. Tapi berhati-hati harus. Ikhtiar, berhati-hati, menjaga diri, ikhtiar, berusaha, itu harus. Jangan tawakal, pasrah, hidup mati di tangan Allah, bukan begitu juga. Corona itu makhluk ciptaan Allah, virus itu makhluk ciptaan Allah. Yang menciptakan dia Allah, yang memegang kekuasaan atas corona itu Allah. Yang memilih, yang berkehendak untuk memilih siapa yang kena dan siapa yang tidak, itu Allah. Nah ketika ente mengembalikan diri ente kembali kepada Allah, apakah ada yang bisa satupun makhluk mencelakai dan melukai ente ketika ente kembali kepada sang pemilik seluruh makhluk dalam semesta ini? Kita tahu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu dibunuh sama orang Yahudi. Kenapa dibunuh sama orang Yahudi? Karena beliau sembunyi dalam pohon. Beliau bilang, wahai pohon, terbelahlah engkau, aku ingin sembunyi dalam pohon. Iblis ngomong ke Yahudi, tuh Nabi Zakaria sembunyi dalam pohon. Digergaji tuh pohon, kebelah dua badan beliau. Kata para ulama, kenapa? Karena Nabi Zakaria tidak bilang kepada Allah, ya Allah, aku bermohon kepadamu, berlindung kepadamu. Nabi Zakaria ke pohon.
yakni ente kata kan Allah udah bilang seorang hamba yakni idza khafal abdu, apabila seorang hamba itu memiliki rasa takut kepada siapa? Kepadaku, maka akan aku tanamkan dalam hati makhluk rasa takut kepadaku. Jadi kalau ente takut sama Allah, corona makhluk Allah, dia bakal takut sama ente, tapi tetap ente usaha ikhtiar. Jangan ente tawakal pasrah terus ikhtiar. Tetap tawakal, tetap ikhtiar, usaha. Usahanya ente apa? Pakai masker, itu usaha. Usahanya ente apa? Cuci tangan, itu usaha namanya. Sebab kalau ente nggak ikhtiar, langsung tawakal, salah. Ada step-stepnya. Nggak bisa langsung ente ketiga, 1, 2, 3 dulu. Dulu di zaman Nabi ada sahabat, kudanya nggak dikekang, dibiarin kudanya. Kata Rasulullah salah. Ketika Rasulullah tanya, kenapa kamu biarkan kuda kamu? Saya tawakal sama Allah. Salah. Ikhtiar dulu, usaha. Ikat kau punya kuda biar nggak hilang. Ikhtiar udah, usaha udah, baru doa, ya Allah jaga saya punya kuda biar nggak hilang. Ikhtiar udah, doa udah, baru tawakal. Jadi mau corona hilang, hatamin kitab Imam Bukhari, Jami'ul Bukhari itu hatamin. Bikin berkelompok 40 orang atau berapa orang, hatamin kitab Bukhari. Kitab Bukhari itu bisa menghilangkan taun. Corona kan taun. Taun itu wabah, penyakit yang secara menyeluruh dan mematikan. Jadi jangan takut sama corona. Takut sama Allah. Corona takut sama Allah, tapi tetap harus waspada. Begitu aja. Sebab yang memiliki kekuasaan atas dia itu Allah. Ketika ente kembali kepada Allah, takut kepada Allah, maka apakah ada yang menjadi pelindung yang lebih baik dari Allah? Adakah yang menjadi penjaga yang lebih perkasa dari Allah? Hah? Tidak ada kan? Ini enggak. Gara-gara corona, ente orang jadi prasangka buruk sama orang. Gara-gara corona, orang nggak mau salaman. Padahal setiap salaman itu gugur dosa-dosa. Masa corona menjadi penghalang ente jadi silaturahmi ini segala macam? Jangan. Boleh menjaga dengan kaedah darul mafasid mugaddam ala jalbil masoleh. Itu kaedahnya, yakni mencegah mudarat, mencegah keburukan, mencegah bahaya itu didahulukan daripada menyebarkan kebaikan. Tapi jangan lebay juga, berlebihan juga, saya bisik-bisik tutup. Ya kan bisa ikhtiar, bagaimana caranya?